Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ucapan syukur kepadamu Bapa atas kasih-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul untuk belajar bersama akan firman-Mu saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa untuk kami semua. Dan kami yakin dan percaya ini juga kemurahan-Mu. Dan kiranya Engkau mampukan kami semua Bapa untuk senantiasa mau terus untuk belajar akan firman-Mu, untuk menjadi kekuatan dan penolong bagi jalan hidup kami, supaya kami tidak tersesat dan melenceng dari jalan-Mu Bapa. Tuntun dan pimpin langkah hidup kami Bapa, dan berikan kekuatan kepada kami semua dalam menghadapi cobaan hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau hadir untuk memberkati kami semua, dan biarkan Engkau yang mengambil alih waktu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah hidup dalam kasih. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan, kita mulai dari ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, hidup dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan. Tidak hanya dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita atau masyarakat. Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Bagaimana mewujudkannya? Ada dua hal penting dalam nasihat Paulus terkait dengan kasih. Yang pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memperhatikan sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihati jemaat untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus ikhlas, tanpa dipaksakan, tidak munafik, dan tidak melakukan yang jahat, dan melakukan yang baik. Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan. Ada juga prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan dengan sesamanya, yaitu kerukunan di dalam satu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas hidup manusia. Saudara yang terkasih, melalui bacaan hari ini kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih. Mari kita hidup melayani Tuhan dan sesama. Apabila tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan kepada Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa, saudara. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja selama ini kita belum melakukan kasih dengan benar. Maka dari itu, kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita dapat hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan dengan tulus. Amin. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap segala puji dan syukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih.
mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, supaya kami dapat terus untuk mengasihi sesama kami, dan terlebih kami harus mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di dalam renungan saat teduh selanjutnya esok pagi. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan firman-firman-Mu untuk menjadi terang bagi jalan hidup kami Bapa, dan untuk menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau tuntun dan pimpin langkah hidup kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa kami ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.